Nah, ini kuliah yang pertama ya. Kuliah pertama untuk dia pengawal ya. Di blok 1 ya. Itu manajemen teknologi proses pengolahan perkebunan. Di manajemen teknologi proses pengolahan hasil perkebunan. Ini ada kata manajemen, ada teknologi, ada proses pengolahan dan perkebunan ya, hasil perkebunan. Mungkin dari situ, dari judul kuliah aja saya kira Bapak udah paham apa yang akan dibahas ya, apa yang kita akan bicarakan ya. Ini. Dan materi pun saya copy, saya share ke Pak Yogananda untuk di-share ke teman-teman. Kita brainstorming dulu aja ya. Karena semua sudah sarjana S1 semua kan ya. Yang S2 siapa? Yang S2 ada nggak S2? Pak ada Pak. Siapa yang sudah S2? Sudah ada? Belum Pak, belum ada Pak, belum ada. Belum ada ya? Oke. Belum ada Pak, belum. Absenop si Tepu. Si Tepu. Ada tuh Pak, itu S3. Si Tepu Batak mana nih? Sumut ya? Iya, dia triple S Pak, bukan S. Triple S. Absenop si Tepu dia Pak. Oh iya, Pak. Sulit bacaannya. Saya panggil marganya aja, si Tepu biasanya. Oke, ini Pak Krosby juga Batak, ini Pengabdian. Pak. Iya Pak. Tapi udah lama di Jawa Pak. Udah hilang Bataknya. Malah Solonya yang keluar nih. Batak Solo ya. Solonya yang udah halus berarti. Ya. Udah hilang Bataknya Pak. Terus tinggal di mana? Kalau pulang kemana Pak? Depok Pak. Ke? Depok, Jakarta? Iya. Oh, iya, oke. Oke, Pak Yogananda, halo Pak Ketua. Siap Pak, lanjut Pak. Ternyata masih muda banget ini. Muda aja Pak, nggak pakai banget Pak. Iya. Iya. Oke nih Pak Mas Kuni. Selamat malam Pak. Malam Pak, Mas dari mana Pak? Dari BGA juga tuh? Iya BGA Pak. BGA 1 aslinya BGA mana Jaya. Pak? Aslinya mana Pak? Aslinya Kalimantan Tengah Pak. Kalteng ya? Iya Pak. Kaltengnya mana Pak? Kaltengnya kalau orang tua Muara Teweh Pak. Muara Teweh. Oke. Alumninya Universitas Palangkaraya. Palangkaraya, oke bagus ya. Jurusannya apa Pak? Budidaya pertanian Pak. Budidaya pertanian ya. Ini ada STP siapa yang teknologi pertanian ya? Pak Yadi itu. Saya Pak. Ada 3 Pak di sini Pak. Siapa aja Pak? Saya Pak Yadi, Pak Krosby. Pak Yadi, Pak Isan. Pak Isan. Isanul. Pak Yoka juga ya Pak Yoka? Enggak, saya SP aja. Salah perasaan. Pak Krosby mana Pak kuliahnya dulu? Saya dari Bogor Pak. IPB? Iya Pak. Anda buahnya Pak Made Setiawan ya? Made Astawan? Iya Pak. Oh iya. Oke, juga teman juga tuh, teman kecil dulu. Dia punya dia di Lombok dia. Ini dia udah profesor, saya belum. Ya. Perusahaan juga makanya. Baik, jadi manajemen teknologi proses pengolahan ya perkebunan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengolahan itu apa ya? Ada kata-kata pengolahan, ini pengolahan hasil perkebunan. Contohnya apa pengolahan hasil perkebunan? Coba saya ingin pendapatnya. Silakan. Kita kuliah banyak diskusi juga, Mas, Pak. Dari minyak, Pak. Ya. Ada yang silakan, ada yang bebas ya, komentarnya apapun ya. Jadi nggak ada komentar yang salah, semua benar ya. Silakan. Contohnya Pak, buat kelapa sawit jadi minyak Pak.
kelapa parut jadi minyak, ya boleh, bagus. Jadi di bahan bakunya inputnya adalah kelapa parut, ya jadi minyak kelapa, ya. Terus yang lain apa lagi? Dari gula, Pak. Dari tebu Gula. jadi gula. Tebu, nira ya, Ya, Pak. nira ya. Dari cairan tebu namanya nira kan, jadi gula pasir atau gula merah juga bisa. Oke, ini saya berikan contoh di kelapa sawit ya, karena semua kerja di sawit, ABGA kan sawit ya, atau sekarang Stiper kan pensuplai SDM terbesar di bidang sawit sekarang, kita terbesar ya, pensuplai SDM terbesar. Contohnya pengolahan TBS menjadi CPO, ya, tanam buah segar menjadi CPO dan PKO. Yang kedua ini CPO diolah menjadi RBDPO dan PFAD. Jadi melalui proses degumming, bleaching dan deodorization ya. Ini juga pengolahan. Jadi perubahan bentuk dari CPO menjadi RBDPO dan PFAD. Kemudian dari RBDPO melalui fraksimasi, pemisahan fraksi-fraksi, diolah atau difraksi menjadi olain dan stearin ya. Olain adalah fraksi cair, stearin fraksi padatnya ya. Ya. Oke. Kalau dengan contoh ini apa pengertian pengolahan? Bisa nggak tolong didefinisikan? Dari apa nih, dari contoh-contoh ini? Bisa nggak? Silakan yang bisa memberikan komentar apa itu pengolahan. Mengubah dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi, Pak. Oke. Ya. Itu pendapat yang pertama, bagus ya. Silakan, ada lagi yang lain. Ada, silakan. Silakan Pak. Salah nggak apa-apa. Silakan. Pengolahan itu apa? Tadi mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Oke. Pak Ikan Anda sudah tadi. Di pengolahan itu memang benar ya. Ada perubahan bentuk. Dari input menjadi outputnya. Ada perubahan bentuk. Kalau nggak berubah bentuknya kan bukan mengolah ya. Tidak proses transformasi. Dari input menjadi output. Outputnya produknya ya. Bisa bahan jadi, bahan setengah jadi ya. Nah itu betul, ada proses transformasi, perubahan bentuk. Dari input menjadi output. Kalau nggak berubah bentuk itu bukan pengolahan. Tidak pengolahan ya. Membuat selai nanas dari buah nanas menjadi selai kan perubahan bentuk, dari buah menjadi selai ya. Perubahan bentuk. Kalau belum berubah bentuknya bukan pengolahan. Harus berubah bentuk. Itu dia ada proses transformasi, perubahan bentuk dari input ke output. Nah, itu yang buat pengolahan. Saya ulang lagi, MMP ini adalah Magister Manajemen Perkebunan ya. Akreditasinya B. Ini nomornya ya. Nomor akreditasinya. Di Sekolah Manajemen dan Bisnis Perkebunan dan Perhutanan. Ini yang mengampu kuliah ini ada 3 orang ya. Profesor Budi Raharjo, Pak Budi, dan saya nomor 2 ini, Ida Bagus ya. Ini perkenalkan nama saya Ida Bagus ini. Kemudian yang terakhir Bu Ulfa. Ini Warak 1 di Stiper ya. Wakil Rektor 1 Bu Ulfa. Nanti Profesor Budi Raharjo akan memberikan banyak ke post harvestnya ya, ke penanganan pasca panennya. Terus saya memang ke prosesnya, pengolahannya, manajemen pengolahannya. Sedangkan Bu Ulfah ke QC-nya, quality control-nya dan QA-nya, quality assurance-nya, itu Bu Ulfah.
bertiga ini. Nanti kuliahnya saya 5 kali, habis saya kemudian terus oleh Profesor Budi Raharjo 5 kali, kemudian yang terakhir Bu Maria Ulpah 4 kali. Ya, jadi 14 kali kuliah ya. 5, 4. Untuk hari ini jam 7. Nah, tadinya semuanya nggak ada yang bisa memberi kuliah. Pak Budi nggak bisa, Bu Ulpah nggak bisa, karena Bu Direktur sudah memutuskan harus segera dimulai kuliahnya. Akhirnya saya mulai kuliahnya jam 7. Kan tadinya Pak Yogananda menjadwalkan jam 8. Saya bilang jangan jam 8, saya nggak bisa. Sesuai yang diberikan saja dari MMP gitu. Jam 7 ya. Pak Yogananda, halo? Pak Komting? Halo Pak Komting? Pak Komting? Di mana Pak Yogananda ya? Pak Yogananda di mana ya? Halo? Halo Pak Yogananda? Ya Pak, lanjut. Dengar suara saya? Dengar Pak. Oke, tadi itu masalah itu ya, pembagian kuliahnya 5, 4. Jadi 5 kali saya, kemudian 5 kali Profesor Budi Raharjo, dan 4 kali Bu Maria Ulpah ya. Kopi Pak. Nyambung terus ya, gitu. Untuk kelas 24B ini. Nanti setelah itu saya terus ke 24A. Kan ada 2 kelas nih, 24B dan A. Ini B dulu. Oke, ada komentar silakan Pak, Bapak ya. Silakan ya, biar nggak ngantuk, komentarnya harus diberikan, bisa memberikan argumentasi, memberikan pertanyaan, boleh apapun boleh, silakan. Biar nggak sepi. Bapak kan sudah manajer GM ya, GM. Silakan. Ceritakan pengalaman Bapak ya di BGA. BGA saya kan juga sering ke sana ke BGA ya. Jadi saya juga tahu kondisi di sana juga. Jadi ada gambaran lah pabriknya apa, seperti apa, kebun itu apa, saya udah tahu juga. Dulu saya keliling waktu Pak Wedi keliling kemana-mana keliling itu. Bahkan sampai ke Sampurna itu kelilingnya, tembus sana. Johan yang ngajak muter-muter, Johan, Pak Pri juga ya. Ya, Pak, selamat malam. Ada yang Silakan malam silakan Pak. Silakan Pak. pada Pak Bagus. Iya, silakan Pak. Ya, saya ini Pak ingin diskusi aja. Pak Rudi ya? Ya saya Pak. Silakan Pak GM, silakan. Ya, saya ingin diskusi Pak dari 3 metode stylizer yang ada saat ini kan kita mengenal ada horizontal, vertikal, sama continuous, sama ada satu lagi yang mungkin yang bentuknya bulat itu Pak. Dari pengalaman Bapak mungkin sudah berkeliling ke beberapa pabrik dan melakukan studi-studi, kira-kira yang paling bagus ya, yang paling bagus dalam artian memberikan hasil yang maksimal, kualitas yang bagus, mungkin ya produktivitas pabriknya juga bagus, mungkin dari segi yang lain itu yang mana Pak? Nah ini saya kan setiap pabrik mesti kan kalau yang horizontal sana saya bilang mana yang baik, horizontal ya bagus. Kalau setiap vertikal saya bilang vertikal bagus, maksudnya ada kelemahannya itu masing-masing. Kalau vertikal kan buah itu jatuh ya. Iya jatuh Pak. Kan, iya. Kalau buah jatuh kan mesti buah kemungkinan ada kerusakan juga. Karena ada rusak itu juga enzim ini juga akan lebih aktif, enzim lipasenya. Iya, yang asam itu Pak. Ya akan meningkatkan asam lemak bebasnya ALB-nya kan, ALB-nya. Ya. Bahkan kemarin yang di Wilmar juga Pak, ini kami akan beralih ke vertikal semua Pak, horizontalnya juga diganti semua gitu. Udah bagus, horizontalnya juga bagus. Dan yang penting produksinya rendemennya tinggi ya. Berapa BGA rendemennya Pak? Kalau BGA average-nya di 23 Pak. 23 udah bagus. Tapi pada beberapa pabrik yang
yang dia buah eksternal bisa 24, 25, tapi ada pabrik-pabrik yang memang bercampur dengan buah eksternal seperti pabrik saya ya kisarannya 22 setengah gitu Pak. Oh iya. Nah, kan gini di dalam pengolahan itu kan output atau hasil sangat tergantung dari input ya. Output yang baik harus berasal dari input yang baik. Kalau inputnya jelek berarti outputnya juga jelek. Ya. Tidak mungkin menghasilkan output yang bagus dari input yang jelek, nggak bisa itu. Buahnya Bapak banyak buah restannya, banyak buah belum ada minyaknya, mesti kan rendemen akan turun Pak. Ya. Iya Pak. Kalau horizontal juga pabrik kan dalam pengolahan jas pengolahan Pak, jas manufacture. Jadi pabrik kan yang penting bahan bakunya. Ya Pak, walaupun bahan bakunya bagus, kalau bahan bakunya jelek, kalau pabrik apapun mesti akan menghasilkan hasil yang jelek juga. Jadi tergantung dari inputnya. Jadi contohnya bahan bakunya. Bahan bakunya kalau baik, pasti akan menghasilkan output yang baik juga. Sekali lagi tidak bisa menghasilkan produk yang baik dari input yang jelek. Tidak bisa tuh. Pasti itu. Coba buah Bapak semua buah pasir, buah restan itu pasti tidak akan baik hasilnya. Mau diapakah pakai yang horizontal atau pakai yang vertikal sama aja akan jelek juga. Kalau di vertikal selama ini kelemahannya buah itu karena jatuh karena vertikal itu, akan rusak itu ya akan rusak itu. Kelemahan jatuh. Ya. Terus inovasinya kan dikasih air Pak, dikasih air. Jadi supaya nggak berdebum, tapi nanti biasanya yang terbawa ke water dilutionnya tinggi Pak itu. Iya betul dilutionnya, ya betul itu ya. Oke. Ini pabrik Bapak yang di BGA yang pabrik yang lama Mbak ya masih? Pabrik yang kalau pabrik saya pakai vertikal Pak. Ya, udah vertikal ya? Oh ya. Vertikal. Dari kita sekarang kayaknya pabrik yang baru pun vertikal. Kita di sini BGA hanya punya dua yang kontinus, yang horizontal kalau nggak salah 4 Pak. Dari 14 pabrik itu yang berarti 2 kontinus, 4 horizontal, berarti yang 8 vertikal. Oh iya. Iya Pak. Ya. Jadi mungkin Bapak lebih tahu mestinya kan namanya. Ya cuman kan kalau saya baca laporannya kan ini Pak, kalau kita baca laporan saya kan nggak bisa mengerucut pada suatu kesimpulan ini yang baik kalau enggak. Kadang-kadang yang baik di sini belum tentu baik tempat lain kan. Betul iya. Dan karena Bari bilang kamu punya jelek nggak begitu, nggak bisa saya ya. Karena dia punya horizontal ya bagus, horizontal ya bagus. Ya. Di vertikal bagus saya bilang. Saya bilang jelek itu kan berarti mereka akan nggak terima itu nanti. Saya juga harus hati-hati dalam diskusi itu. Karena masing-masing juga ada kelebihan dan kekurangannya. Berarti kalau di perusahaan lain itu juga Pak ya, juga macam-macam gitu ya Pak ininya. Sama, sama. Selama Wilmar masih ragu kemarin lama. Dan GM-nya cerita teman-teman kan mahasiswa juga banyak GM. Ini kami mau beralih ke vertikal semua Pak. Kenapa horizontal mau diganti? Karena perusahaan lain pakai vertikal semua Pak, jangan begitu kan aja kan. Yang penting perusahaannya kalau memang jelek ya ganti, kalau memang masih bagus nggak perlu diganti. Karena ikut-ikutan perusahaan lain katanya. Ya, coba dipertimbangkan dulu. Karena padahal pabriknya baru itu, yang di Wilmar yang Sampit. Iya Pak. Iya. Ya mungkin itu Pak dari saya Pak. Oke Pak ya. Ya Pak, baik Pak. Kalau yang berikutnya ke refinery ada nggak? Silakan. BGA belum punya refinery ya? Masih punya PKS ya? Belum. Ya. Pernah punya sebentar di Gresik Pak, tapi sudah enggak lagi. Gresik, oh iya. Pernah sebentar punya. Kalau sekarang minyak goreng dilarang ekspor sekarang, CPO dilarang ekspor, gimana perusahaan sekarang ya? Ya kalau nggak boleh ngekspor CPO ya berarti penjualannya kan agak susah Pak. Berarti kan kita harus punya produk yang bagus supaya dilirik sama pembeli Pak. Kalau dulu kalau ekspor kan kita asam-asam partnya masih laku Pak.
4% Kalau masih bisa sekarang. dilaku Ya ya. kalau sekarang kan orang milih jadinya Pak. Yang harus yang premium semua ya. Iya. Oke ya. Ya ini kan Siapa? goreng ini kan karena banyak mafia itu juga kan. Saya nggak tahu gimana Pak Tudi di BGA apa sependapat itu ada mafia minyak goreng, mafia itu gimana? Ya kalau BGA kan bukan ini ya Pak, bukan trading lah. Kita kan jualnya kita jual ke Wilmar ada Pak, ke Musimas ada. Teman kita kan jual aja Pak. Musimas itu ya Pak, itu Iya. terkenal tuh yang ditangkap makanya Pak siapa namanya Iya. yang ditangkap itu? Yang Ada itu Chinese. dia. Ya komisarisnya ada. Ya. Itu sering stiper orangnya tinggi besar itu. Kan dia membanggakan saya dia bisa itu loh apa namanya produksinya per hektar bisa 8 ton CPO Ya Pak. yang Minamas bagus memang kan dia yang Sim Derby di Malaysia itu Ya. ya saya pernah ke situ yang di Malaysia Sim Derby. Jadi Pak Mas Kuni mana Pak Mas Kuni? Pak Mas mana tadi? Silakan yang lain ya. Ya Pak, selamat malam Pak. Malam Pak Mas Kuni ya, silakan Pak. Diskusi sedikit masalah. Yang tadi sih masalah kalau di pengolahan kan ada input, ada output, ada material, ada bahan alat gitu Pak ya. Betul. Ya mungkin saya minta ini aja Pak, pandangan untuk yang di materialnya Pak. Di materialnya. Tentu berkaitan dengan output nanti masalah rendemennya. Nah kalau di kebun itu kan katanya kadang-kadang rendemen itu kan kadang-kadang istilah-istilah di kebun itu ya semacam hantu, kadang-kadang naik turun gitu ya kan gitu. Iya. Nah tapi kan tentu ini berkaitan dengan material yang kita kirim lah dalam proses Pak ya. Iya. Nah berkaitan dengan tingkat kematangan buah yang kita panen dengan kandungan minyak yang ada di dalam buah itu Pak. Iya betul. Saya pernah baca Pak pendapat bahwa katanya kandungan minyak itu optimumnya pada saat buah itu sudah memberondol alami, walaupun itu cuma satu katanya Pak. Oh, iya. Nah selebihnya tidak ada lagi penambahan minyak, yang ada hanya berkurangnya kadar air di dalam janjang tersebut. Nah itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu Pak. Nah saya mungkin Bapak kan sudah keliling, kira-kira yang paling optimum itu kematangan buah itu seperti apa Pak? Sehingga bisa kandungan minyaknya balik bagus. Kalau fraksi-fraksi kan ada 5 fraksi ya. Fraksi yang bagus itu fraksi yang 2 dan 3 ya. Nah itu kalau suka salah ya. Yang saya kira tingkat kematangannya sudah 50% yang buah. Kalau memberondol sekarang kan secara lama ya. Kalau sekarang udah menggunakan sinar ultramera ya. Saya tahu di BGA masih menggunakan berondolan ya. Memberondol itu. Masih kita menggunakan. Ya, oke. Kalau memberondol 1 2 itu kan sering dipakai karena itu termasuk yang sudah full ripe ya, yang masak penuh. Kalau yang udah memberondol semuanya kan banyak yang memberondol berarti overripe. Semakin banyak yang overripe yang lewat masak berarti semakin banyak minyaknya, tapi ALB-nya akan tinggi juga. Ini kendalanya, buah yang overripe yang lewat masak minyak emang banyak tapi ALB juga tinggi. Dengan buah yang muda ALB-nya kecil tapi minyaknya sedikit gitu. Ya, memang kalau di buah klimaktrik jelas itu puncaknya. Kalau memang dia pas klimaktriknya tercapai, itu sudah perubahan dari apa namanya? Perubahan dari hasil respirasi itu kan glukosa ya. Transpirasi glukosa menjadi lemak itu memang maksimal kalau klimaktrik sudah perubahan itu.
buah klimakterik. Ada klimaknya, puncaknya. Jadi kan produksi buah itu kan dari hasil asimilasi atau hasil fotosintesis ya. Fotosintesis. Kan hasilnya adalah glukosa kan. CO2 plus air hasilnya adalah glukosa dan oksigen kan. Ya, iya enggak? Masih ingat asimilasi atau fotosintesis, Pak? Ya, itu kan glukosa itu dirubah menjadi lemak kan. Kalau di minyak, di sawit. Nah, perubahannya itu kan memang semakin naik terus ya sampai ke klimaknya. Klimaknya kalau di pemanenan kan ada fraksi-fraksi, ada fraksi 0, fraksi 00, fraksi sampai 1, 2, 3. Yang paling bagus kan 2, 3 itu, Pak ya. Pemanenan. Ya kalau memang ada perubahannya, kalau berubah karena respirasi, ya juga. Tapi tentang air itu saya nggak tahu, Pak, yang air itu. Tinggal air toh. Memang air masih pasti ada air. Tapi untuk substran respirasi ya, itu adalah glukosa. C6H12O6 ya, glukosa. Yang jelas ini, Pak, kalau buah yang overripe yang lewat masa itu sudah menurun. Mulai menurun lemaknya, sudah maksimal. Kemudian ALB-nya naik juga. Karena enzimnya aktif, enzim lipasanya aktif. Kan ada ripe, overripe. Ada juga yang masih maturation ya, masih matang, masak, lewat masak kan gitu. Jadi maturation, ripe, ripening, overripe. Gimana Pak Mas Kuni? Berarti kalaupun itu sudah anggaplah belum masuk ke fraksi, Pak ya. Kalau fraksi artinya ada brondol baru 1, 2, 3 gitu kan, itu kan belum masuk ke fraksi. Berarti di janjangan itu masih ada proses, Pak ya. Proses pembentukan minyak itu masih terjadi selama dia masih di pohon. Ya, buah setelah dipanen itu masih melaksanakan proses metabolisme kehidupan atau pernapasan, namanya respirasi kan. Masih dipotong dari inangnya. Buah dipotong, buah apapun. Buah, sayuran dipotong dari inangnya pasti masih melaksanakan proses kehidupan, metabolisme. Contohnya adalah respirasi, pernapasan. Masih banyak terjadi perubahan-perubahan, perubahan kimia dan biokimia masih ada. Perubahan gula kalau ada gula. Misalnya seperti buah pisang aja yang gampang ya. Buah pisang setelah diperamkan berubah jadi manis kan. Ini perubahan karbohidrat menjadi gula. Pasti ada kehidupan, masih hidup kan. Masih sama ke sawit juga demikian, ya masih proses pematangan masih ada. Tapi karena sawit itu buah non klimakterik itu tidak jelas, beda dengan buah klimakterik. Buah klimakterik itu jelas, proses pematangan jelas, seperti buah pisang itu klimakterik. Kalau buah jeruk itu non klimakterik. Termasuk juga sawit ini kan non klimakterik, cenderungnya kalau non klimakterik, nggak jelas perubahannya. Kita lihat. Tapi respirasi masih ada, pernapasan masih bernapas. Respirasinya masih ada. Kalau ada respirasi masih terjadi perubahan bahan kimia dalamnya, perubahan air, perubahan proteinnya, perubahan karbohidratnya, perubahan lemaknya masih ada. Maksud juga enzimnya masih aktif kan? Enzim lipasa yang memecah lemak atau minyak itu masih aktif. Kalau ketemu oksigen dari mana? Dari udara kan? Dari udara ada oksigen. Kalau kontak dengan lipasa dia akan menyebabkan terjadi pemecahan ya. Menjadi asam lemak bebas hasilnya, ALD-nya akan naik. Ini masih Pak, masih. Setelah dipotong dari inangnya dari dipanen itu masih proses kehidupan masih itu. Kalau cepat-cepat direbus kan, harus segera direbus kan.
untuk mematikan enzimnya. Terus sebelum direbus itu masih hidup. Masih, Pak. Kalau dibiarkan lama gitu masih ada proses respirasi. Respirasi, Pak ya. Pernapasan. Dikembalikan dari asimilasi atau kembalikan dari fotosintesis adalah respirasi. Oke, apalagi Pak Mas Kuning, silakan ditanggapi lagi. Cukup itu dulu Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, ya. Oke, jadi sekali lagi masih hidup Pak ya. Masih hidup, masih dari proses-proses kehidupan masih ada. Iya. Hanya di sawit kan memang tidak begitu jelas, beda dengan yang buah yang klimakterik, contohnya buah pisang itu. Dia masih kelihatan seperti perubahan-perubahan dari tingkat mentah menjadi matang dan masak. Makanya dipanen dalam keadaan masih mentah. Kalau sawit kan dipanen dalam keadaan sudah masak kan? Nah, dia buah non klimakterik. Dari pola respirasinya, buah itu ada buah klimakterik dan buah non klimakterik. Oke, tadi yang Pak Rudi juga STP ya? Pak Rudi? Pak Rudi juga dari teknologi pengolahan ya? Oh bukan Pak, saya SP. Siapa yang Pak Yokananda? Ada Yadi itu harusnya itu STP. Apa yang kamu lihat? Ya, Saya teknik Pak. Ya? Saya teknik pertanian. Lebih ke mekanisasi Pak. Lebih ke mekanisasi. Nah, banyak Pak Lili kan? Pak Lili kan? Saya dari Syah Kuala Pak. Oh, Syah Kuala Aceh. Pak Kiman. Oh iya iya. Ada Bu Yuli apa Bu ya. Ya. Oke. Gimana tentang pengolahan tadi tentang respirasi? Masih ingat respirasi? Ya, masih ingat Pak respirasi, pernapasan? Masih ingat kan? Sudah lupa nih. Sudah lupa. Pasca panennya gimana? Pasca panen pas harvestnya? Pasca panennya. Kan semua bernapas ya, yang manusia bernapas, kita berrespirasi kan? Bernapas. Untuk oksigen bernapas kan jadi glukosa kita pakai lama-lama habis ya. Kalau glukosa habis, lemak yang dipakai, lemak habis, protein yang dipakai. Protein habis kemudian dipakai asam-asam organik. Ya. Jadi proses kehidupan itu masih ada terus. Walaupun masih sudah dipotong dari inangnya, dari pohonnya, masih bernapas. Ya. Untuk menghentikan itu, maka harus segera direbus, di sterilizer, disterilisasi kan, untuk mematikan enzimnya. Oke, silakan lagi. Yang lain Pak, ini sudah 3 orang yang sudah memberikan komentar, bagus semua. Ceritakannya pengalaman Bapak di kebun seperti apa, nanti kan bisa membuat tesis juga ya, nanti buat proposal, buat tesis nanti. Menceritakan pengalaman di kebun, di pabrik, itu sudah satu cerita yang bisa untuk membuat tugas akhir atau tesis ya. Oke, silakan Pak. Izin nanya Pak. Silakan Pak, jangan Anda, Ketua. Di dunia perkebunan sekarang, gini Pak, di dunia perkebunan sekarang kan sudah banyak nih maju teknologi dalam agroindustri itu Pak. Ya. Terus mungkin Bapak sudah banyak keliling ke perusahaan-perusahaan, ke planting di Indonesia lah Pak. Nah yang saya mau tanyakan, teknologi kan sudah semakin maju. Kira-kira teknologi yang paling dominan untuk menunjang peningkatan produksi saat ini dari sisi mana Pak ya? Dan kira-kira apa ya Pak ya? Jenis contoh teknologinya? Kalau yang saya di tempat kami ini kan ada
kayak blok kultur jaringan, mungkin di luar itu apa yang mereka buat sehingga produksinya lebih tinggi dari ya rata-rata di Indonesia lah Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, sekarang memang manajemen perkebunan sudah berubah ya, karena adanya sekarang climate change, ada perubahan iklim ya, macam-macam yang harus berubah manajemen di bidang perkebunan, harus berubah, tidak bisa kita sama kayak dulu lagi. Ya, adanya teknologi 4.0 ini juga kan, 4.0. Sekarang memupuk juga sudah menggunakan drone ya. Kalau di Sam Derby kan sudah itu di Malaysia. Seorang GM dia aja dari ruang kontrol aja dia memanen, kemudian memupuk juga, termasuk yang water controlnya ya. Tanaman yang kurang air langsung nyala kerannya bagi yang kurang ya. Itu kan sudah ada Pak teknologi itu untuk pengairan ya, irigasi, pemanenan itu yang manajemen lah. Ya. Ya, semua dikendalikan dari ruang kendali. Ya. Di pemupukan pasti ya, manajemen pemupukan, manajemen panen pasti ya, panen. Manajemen panen, manajemen pemupukan, manajemen irigasi. Itu sudah hampir semua menggunakan teknologi 4.0 semua ya. Sudah menggunakan Android. Jadi seorang GM tidak perlu lagi ke kebun. Cukup dari kantornya aja mengendalikan. Yang sudah kan itu yang di agronomi banyak kan. Kalau di pabriknya belum banyak menggunakan 4.0-nya belum ya. Mungkin pabrik masih 2.0 mungkin ya. 4.0 belum banyak di pabrik untuk khususnya yang di PKS-nya ya. Itu masih cara lama semua. Mungkin di sortasinya mungkin yang sudah menggunakan 4.0 ya, menggunakan inframerah. Dulu Pak Pri pernah cerita dia menggunakan itu katanya untuk sortasi buah di konveyor itu, di bahan berjalan itu menggunakan sinar. Yang masuk sortasi jalan terus, kalau yang tidak masuk langsung lepas samping itu. Saya nggak tahu BGA udah dulu pernah cerita membuat itu, nggak tahu udah belum Pak Rudi? Belum ada Pak. Belum Pak. Belum ada. Kita yang conveyor yang pakai conveyor kan continuous ya, itu belum Pak, masih manual. Oh, belum ya. Nah itu akan mungkin sangat bisa menggunakan teknologi 4.0 ya untuk sortasinya, karena menggunakan sinar infrared, inframerah. Di mana jalan juga pemanenan untuk sortasi panennya, untuk melihat tingkat kemasakan ya. Ini sudah pernah diterapkan di Astra di Sulawesi Barat ya, di Mamuju Utara. Ini Astra Lestari. Ini Pak Andre itu. Ini dokternya Pak Andre. Jadi anak buahnya Pak Lili, Profesor Lili TP ya, organisasi. Itu. Manajemen pemanenan, manajemen itu khususnya dalam tingkat kematangan buah sampai yang sortasi di pabriknya, sortasi buah. Jadi penerapan 4.0 itu sekarang udah banyak di kebun sekarang, udah banyak, khususnya dalam manajemen pemupukan, irigasi dan pemanenan. Memang panen ini masalah yang sangat rumit ya, panen ini. Hampir semua perusahaan mengalami problem dalam pemanenan. Ada buah tapi tidak bisa dipanen karena pemanennya nggak ada. Sering terjadi ya. Gimana Pak Yogananda? Oke Pak. Ini penerapan teknologi 4.0 itu sudah ada. Sudah Pak. Yang lagi apa? Tren sekarang ini Android itu kan Pak.
Iya, Android ya. Betul, Android. Semua menggunakan Android semua. Ya, Android semua. Termasuk dalam pembibitan juga, pembibitan sawit, pembibitan untuk jaringan. pH-nya, ya itu. Kadar air dan sebagainya. Ya. Dan mau nggak mau semuanya akan ke sana, nggak bisa dilepas karena nanti teknologi 4.0 itu udah ada. Mungkin sekarang ada Gojek, ya, Gosen ya, Grab. Dan nanti kalau di pesawat juga ada juga Go Brondolan mungkin ya. Dengan pabriknya BGA butuh brondolan berapa kilo, tinggal aplikasinya aja, datang orang yang ngirim brondolan ini tuh. Jadi teknologi 4.0 itu saya kira sudah ada dan sudah tidak bisa dihindari. Mau nggak mau ke sana, ya. Apalagi soal GM mesti akan harus itu ke sana, pemikiran ke situ. Bapak Yokananda udah GM belum, Pak? Belum, Pak. Apa jabatan situ? Saya spesialis, Pak. Spesialis. Ya. Alumni mana, Pak Yokananda? Universitas Bengkulu, Pak, saya, Pak. Bengkulu ya? Iya, Pak. Bengkulu. Fatmawati. Bandar udaranya, Pak. Iya. Oke. Apalagi silakan Pak Yokananda. Cukup dulu, Pak, untuk saat ini, Pak. Oke, kalau itu saya tambahkan lagi dulu ya. Siap, nanti. Oke. Nah, kalau ini ada yang tahu pabrik apa ini? Pak Yokananda tahu nggak ini pabrik apa ini? Ada yang pabrik apa? Pernah lihat nggak? Ini pabrik fraksinasi ya, khususnya ini membran filter press untuk ngepres RBDPO-nya untuk menghasilkan stearin dan olein minyak goreng ya. Oke, ini yang punya Astra nih. Jadi filter membran press di fraksinasi. Ini pengolahannya. Contoh. Ini tadi yang sudah. Nah ini semua udah pernah lihat semua ya. Oh ini pasti udah. TPO pasti semuanya sudah. RBDPO belum tentu juga. Ini RBDPO ya, hasil dari refining. Ini ada 2 fraksi kelihatan nih. Fraksi yang putih ini yang padat ini, dan ini yang kuning jernih. Ini yang olein. Ini 2 fraksi ini divisi. Yang padat ini, sedangkan yang cair ini olein, minyak goreng kan. Nah ini pengolahan semua ya. Oke, ini pengolahan CPO menjadi RBDPO, RBDPO menjadi stearin dan olein. Oke. Nah ini anunya silabusnya ya, banyak sebenarnya yang kita pelajari per minggu. Oke, sekarang coba saya mulai dengan manajemen. Saya kira semua udah tahu manajemen itu apa. Ini saya ulangin lagi ya. Manajemen ini suatu kegiatan pengelolaan ya. Pengelolaan yang mencakup perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing ya. Kemudian pengarahan dan pengawasan, controlling, yang dilakukan oleh setiap organisasi guna mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nih, efektif dan efisien. Ini saya ingin tahu untuk apa bedanya efektif dan efisien. Ada yang tahu nggak? Beda efektif dan efisien. Silakan, apa bedanya? Siapa berikan komentar, silakan.
Efektif dan efisien apa sama atau beda? Monggo Bapak-bapak. Pendapatnya. Efektif itu Ya. berkaitan dengan teknikalnya, kalau efisien ekonomisnya, Pak. Oke. Apa sama dengan pengiritan? Enggak juga, Pak. Enggak, beda ya. Oke. Efektif belum juga efisien juga kan gitu. Iya. Baik. Oke. Ini ada di sini udah ya. Ini kan mungkin udah dibaca ya. Ini efektif. Mengerjakan sesuatu yang benar. Doing the right things ya. Jadi mengerjakan sesuatu yang benar. Dan efisien doing things right. Mengerjakan sesuatu yang benar dengan benar. Beda kan? Hampir sama tapi beda. Mengerjakan sesuatu yang benar itu efektif. Kalau Bapak mengerjakan sesuatu yang benar itu sudah efektif. Efektif dan efisien. Efisien itu mengerjakannya dengan benar. Ya. Di doing the right things ya, and doing things right. Ya, ini. Hampir sama tapi beda. Mengerjakan sesuatu yang benar, mengerjakan sesuatu dengan benar itu. Coba dicamkan itu. Oke, itu manajemen. Seorang GM sudah paham ini kan sekarang. Karena Bapak seorang manajer ya mesti sudah melakukannya. Oke, ini siapa yang bisa membaca ini Pak? Prinsip proses manajemen. Silakan, saya dibantu. Itu Pak GM, Pak Rudi. Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Ya Pak. Pak Rudi bisa ini kan Pak Rudi sudah GM membaca ini, ada yang benar nggak? Benar nggak ini? Waduh, nggak nampak saya. Nggak kelihatan Pak? Oh ya, emang ini kecil ya. Tapi file udah saya bagikan kok filenya, mungkin dari dibaca. Ini dari keadaan yang tidak serba tidak pasti. Di dunia ini ada yang pasti nggak? Apa ada yang pasti di dunia ini? Meninggal dan juga ketidakpastian itu yang pasti. Ya? Meninggal Pak. Iya. Sama meninggal dunia dan ketidakpastian itu yang pasti itu. Semuanya nggak ada yang pasti kecuali tadi ketidakpastian dan orang meninggal pasti itu. Kemudian sumber daya juga terbatas semua, nggak ada yang nggak terbatas, semua terbatas. Sumber daya air, sumber daya semuanya akan terbatas. Betul nggak Pak Rudi? Ya Pak, tentunya manajemen itu Ya. mengelola keterbatasan sumber daya dan Ya. keadaan yang tidak bisa diprediksi. Betul. Itu Pak. Nah, terus sampai sini Pak, sampai sini. Coba dengan beberapa formulasi dan pengambilan keputusan yang tujuannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, ini dengan fungsi-fungsi manajemen, kemudian menghasilkan formulasi rumusan-rumusan yang dipakai untuk pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan itu akhirnya untuk mencapai tujuan dari manajemen, tujuan yang ingin dicapai, target yang dicapai. Oke, ini kalau ada yang nambahkan nggak, sini silakan. Silakan, ada pendapat lain boleh, dalam ujian mungkin bisa ditambahkan lagi. Dengan pengalaman Bapak, pengalaman di lingkungan pekerjaan. Oke, ini manajemen perkebunan. Ini semuanya berkaitan dengan kuliah yang akan didapatkan oleh Bapak dari A sampai ke G ini. Jadi ada ini manajemen perkebunan itu ini akan diberikan oleh manajemen SDM dan sistem organisasi. Ini akan diberikan oleh Pak Purwadi dan manajemen regulasi Pak Arsa ini, redaktor Slipper.
Manajemen PIR dan koperasi juga Bu Ayi, manajemen keuangan juga Bu Ayi ya. Manajemen operasional Pak Danang kalau salah. Nah ini yang manajemen teknologi hasil perkebunan, ini saya dengan Bu Ulfah dan Profesor Budi Raharjo ya. Manajemen hukum, lingkungan ya. Di blok 3 nih, blok 3. Manajemen lingkungan. Oleh Profesor Sumardi nih memberikan nanti. Kemudian manajemen research and development Pak Heri. Kalau ini Bu Ayi kalau salah. Manajemen pemasaran Pak Dimas. Ini semua kan didapatkan Bapak-bapak karena yang berkaitan dengan manajemen perkebunan. Ya, semua. Ya. Kan Bapak yang bekerja di perkebunan pasti sudah mengalami semuanya ini. Tidak sulit ya, seperti kuliah di MMP kadang sudah mengalami semuanya. Apalagi yang banyak yang sudah GM, minimal manajer ya. Ini sudah mengalami ya, tidak sulit segera untuk kuliahnya. Baik. Nah ini ada 3 blok ke kuliahnya kan, blok 1, blok 2, blok 3. Blok 1 ini blok teknologi plant and mill. Ini mata kuliahnya dasar-dasar agroteknologi, manajemen perkebunan, manajemen teknologi pengolahan dan SIM perkebunan. Ini di blok 1 blok teknologi budidaya dan teknologi proses itu blok 1. Ini yang dan mulai kuliah hari ini yang ini ya, yang nomor 3 ini. Nanti kalau udah blok 1 udah lulus, tinggal blok 2. Blok ekonomi bisnis, manajemen leadership, manajemen manajerial leadership. Ini bloknya blok bisnis dan managerial leadership. Yang blok 3, blok terakhir ini blok lingkungan dan bisnis ya. Itu lingkungan sosial dan ekonomi di sini nanti. Ini Bapak Ibu udah bisa membayangkan nanti di mana akan berdiskusi tentang lingkungan, berdiskusi tentang hukum itu di blok 3. Tentang manajemen dan bisnis ini di blok 2. Kalau di blok 1 ini masih teknologi budidaya dan teknologi prosesnya ya. Ini teknologi budidaya dan teknologi proses. Ini. Oke, 3 blok. Ini sekarang blok 1. Setelah blok 1 selesai, blok 2, blok 3. Oke. Yang ini segera Bapak Ibu bisa bercerita nih. Ini skematik faktor-faktor yang mempengaruhi usaha di bidang perkebunan. Ini ada lingkaran kecil, paling kecil, lingkaran di luarnya lebih besar, beberapa faktor yang berpengaruh. Silakan. Ini ada bisa bercerita nggak nih? Apa benar nggak seperti ini? Benar nggak ya? Ada yang berubah, beda nggak? Pengalaman apa di kebun? Di usaha di bidang perkebunan. Yang pertama, lingkaran kecilnya apa aja nih? Harus punya lahan ya. Lahan, ada SDM-nya. Regulasi pasti faktor regulasi yang mempengaruhi. Sumber dana, teknologi, infrastruktur ya. Silakan. Ini yang di luar yang lebih besar. Coba tolong dibaca ini. Benar nggak ini yang berpengaruh di faktor-faktor di bidang perkebunan? Kalau Bapak kan berusaha di bidang perkebunan. Usaha di bidang perkebunan. Silakan. Saya diberikan masukan, diberikan komentarnya. Ada nggak kurang di sini? Yang belum masuk di sini. Ada yang belum masuk nggak? Silakan. Ada nggak? Silakan.
Ini ada faktor juga yang setelah itu yang luar itu ada ini ISO, RSPO, ISPO, CSR. Kemudian faktor lingkungan hidup dan faktoran proyek pemerintah. Ini ada carbon capture, emisi rumah kaca, limbah, polusi, moratorium. Ini juga berpengaruh terhadap usaha di bidang perkebunan dengan proyek pemerintah, transmigrasi, irigasi, pertanian, peternakan, perikanan. Silakan kalau ada yang komentar nih, lingkaran kecil sama lingkaran yang besar nih, apa perlu ditambahkan lagi, apa yang belum ada? Silakan. Saya ingin tahu alamat di kebun ya. Kan banyak yang SP semua nih, SP banyak di agronomi kebun dan juga STP, hampir semua di pertanian. Mungkin di kehutanan belum banyak yang di kehutanan. Ini perkebunan. Silakan, mana yang masih kurang apa? Ini kan judulnya skematik faktor-faktor yang mempengaruhi usaha di bidang perkebunan. Betul kan? Itu, Pak. Lingkaran kecil. Ya, silakan Pak. Ya. Ada komen Pak. Silakan Pak Rudi. Pak Kosbi, Pak. Ya. Lanjut Pak. Coba tadi. Silakan ya. Jadi Pak, jadi Pak. Oh ya, silakan Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Pak Yadi Agusna. Silakan ditambahkan. Ya Pak, kalau menurut saya mungkin harus ada tambahan itu Pak di faktor teknisnya itu yang dalam lingkaran kecil. Ya. Kalau saya lihat kan itu sudah detail sekali itu lahan, agroklimat, sumber daya manusia, regulasi sumber dana. Mungkin di teknologinya itu ditambah dengan inovasi kali Pak ya, dengan manajemen yang sekarang. Kekurangannya di inovasi. Ya, teknologi dan inovasi betul. Oke. Ya, pasti di teknologi itu ada sudah inovasi. Ya. Teknologi tanpa inovasi. Mungkin kalau manajemen sekarang kalau nggak ada inovasi mungkin tertinggal Pak. Dan mandek itu pasti akan tertinggal betul. Ya, harus ada itu. Oke. Ya, teknologi dan inovasi gitu Pak. Oke, ya, saya tambahkan nanti teknologi. Ya, lebih di situ Pak. Oke Pak Yadi ya, makasih masukannya. Silakan yang lain silakan. Ini bagus dari Pak Yadi. Pak Yadi di bagian apa Pak Yadi di BGA? Saya di lapangan Pak, di agronomi Pak. Agronomi, ya. Ya, oke Pak. Oke, silakan. Ini kan silakan mana yang belum masuk atau yang masih harus dihilangkan. Ya. Sekarang kan manajemen perkebunan pasti akan berubah itu. Adanya aturan-aturan apa namanya itu? Adanya pengaruh perubahan iklim, kemudian pengaruh ini juga upah UMR itu. Mesti semua akan berubah. Dulu mungkin masih bisa ada musim hujan dan musim panas. Sekarang kan musim nggak jelas. Ini berpengaruh terhadap manajemen perkebunan. Politik masuk kemana itu Pak? Regulasi kan. Nanti Regulasi Pak ya. Nanti kan tiap politik kan akan mengatakan regulasi. Siapa nih presidennya akan ganti juga regulasinya. Mungkin itu bergerak ke sana. Cenderung ke sini. Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Silakan, boleh saja. Harus tanya. Silakan Pak Yokananda. Nah, itu tadi kan disinggung politik tuh sama Pak Yoka tuh. Ya. Ya silakan Pak. Apakah kalau kita dalam mengelola perkebunan atau industri-industri lainnya dalam manajemen itu apa harus wajib ya kita masukkan politik itu menjadi suatu peranan penting juga Pak dalam manajemen gitu loh Pak maksud saya. Itu pasti kan jelas tuh nggak dibilangkan pasti ya politik itu pasti berpengaruh terhadap kebijakan ya. Siapa yang memimpin negara ini akan berpengaruh terhadap kebijakan itu regulasi. Ya. Zaman dulu mungkin presiden nggak berani menyetop ekspor CPO, sekarang Pak Jokowi stop ekspor CPO dan minyak goreng. Nah, itu berpengaruh juga di perkebunan tuh. Ya.
Berarti memang harus ada orang politik dong dalam setiap menjadi satu titik krusial juga Pak, orang politik dalam manajemen ya Pak ya. Ya, tidak harus orang politik, mungkin tahu politik gitulah, tahu politik. Jadi dengan politik praktis kan nanti perusahaan akan juga cenderung repot kalau politik praktis sudah masuk di dalam instansi ya. Ya, maksud saya lebih berhubungan dengan politik, berarti kan harus ada orang khusus untuk ikut ke situ paling nggak Pak ya Pak? Biasanya kalau pemimpin perusahaan biasanya dia kuat gitu. Politik mana tuh? Iya. 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 Misalnya Pak Pri kan dia GMNI, jadi politiknya jelas sudah kan. Kalau di BGA yang kayak gitu sudah dibagi Pak secara ya, walaupun bukan secara tegas, tapi kan sudah ada di manajemen itu sudah dibagilah yang operasional, finansial, sosial, itu udah ada pembagian tugasnya Pak. Jadi betul harus. Memang udah diatas. Ya. Lebih baik seperti itu daripada diam-diam malah jadi berkelahi sendiri ya. Dan memang kita nggak bisa melepaskan diri dari politik ini Pak. Jangankan politik nasional ya, politik di tingkat daerah aja. Gubernur aja ikut kan BGA. Pilih gubernur tuh Johan Sukadi jangan kenceng dia Johan. Iya Pak. Kita salah nggak sawan ke gubernur Kalbar sekarang aja di masalah sampai sekarang. Ya itu malah Pak Pri marah-marah dengan Johan. Kamu gimana Johan? Kan Johan Sukadi itu anak kesayangannya Pak Prianto. Ya. Nah, iya. Itu Johan itu menwa kan, saya juga menwa itu sama, saya tahu adik kelasnya dia Johan. Memang orangnya energik gitu, semangatnya tinggi. Kalau Pak Kamsen memang suaranya yang gede. Langsung lagi. Ya, jadi memang ada perhatian khusus Pak seperti itu di tempat kita. Oke, bagus. Saya bagus seperti itu. Sudah ada bagian-bagiannya itu. Daripada diam-diam. Baik Pak, mungkin itu di regulasi ini. Apalagi tambahnya Pak selain politik tadi, dari teknologi dan inovasi. Silakan. Apalagi kalau ini apalagi selain ini ada lagi yang lain nggak? ISO RSPO ISPO sih ya, milik kita ISPO milik Indonesia. Yang non teknis yang ya, masalah sosial, masalah perceraian ya, kan ada juga tempat saya di Wilmar bilang saya itu GM, saya belum kawin tapi sudah ngurus perceraian, nggak bisa dia, kan itu harus juga dikerjakan, walaupun belum pernah mengalami pernikahan sih. Kalau ada masalah seperti sosial seperti itu, masalah upah buruh, kalau di BGA jangan ada demo ya. BGA kan jarang ada demo buruh ya Pak ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, itu bagus. Berarti kesejahteraannya udah bagus, berarti salary-nya udah bagus. Misal HAM juga, HAM pasti itu. Di mana pasti HAM. Kan black campaign itu banyak yang HAM ya kan. Banyak anak-anak kecil disuruh bekerja di sawit katanya. Kan itu black campaign banyak sekali kita itu. Orang mengut berondolan anak-anak dibilangnya pekerja. Oke. Ada lagi nggak Pak? Silakan Pak. Tambahan Pak, mungkin masukan Pak. Oke. Jadi di lingkaran mungkin di teknologi itu ada riset kan gitu Pak. Kemudian kalau hasil produksinya mungkin ada kualitinya gitu Pak. Kualitinya ya. Iya. Ya. Oke. Baik. Pak. Oke.
Ya. Bagus. Nah, oke, ini manajemen perkebunan ini ilmu baru ya. Ilmu baru yang berasal dari dua cabang ilmu ini, ilmu engineering dan manajemen. Ini menghasilkan daerah A dan B ini, A dan B. Ini daerah manajemen teknologi, A dan B ini, manajemen teknologi ya. Ini engineering dan manajemen. Ini engineering atau keteknikan atau rekayasa. Engineering dan manajemen ini. Masukkan namanya manajemen dari teknologi. Jadi management of the new technology. Ini yang pengolahan tadi ya. Kalau kita berpikir tentang pengolahan, ini kerangka pikir manajemen teknologi terhadap proses transformasi dari input ke output. Ini perubahan input atau transformasi jadi output. Ini input nih meliputi sumber daya alam ya, barang setengah jadi, kemudian yang lain, pendanaan juga, alat dan sebagainya. Ini untuk merubah input menjadi output butuh peranan teknologi. Peranan teknologi. Teknologi meliputi komponen teknologi, kemampuan teknologi, iklim teknologi, dan infrastruktur teknologi ya. Kemudian outputnya bisa berupa produk akhir, ada produk samping, ada produk jasa, outputnya. Kemudian dapat lakukan evaluasi produktivitas. Dengan adanya manajemen teknologi akan dapat lakukan perbaikan produktivitas ya. Jadi manajemen teknologi juga bisa menghasilkan inovasi dan kinerja yang baik. Inilah kerangka pikir dari proses transformasi dari input ke output. Jadi butuh peran dan teknologi. Teknologi itu meliputi apa aja? Meliputi komponen teknologi. Ini kan ada yang infoware, ada yang technoware, kemudian ada yang orgaware, perangkat keras, perangkat organisasinya, perangkat informasinya, dan perangkat kerasnya. Oke, ini ya sudah dipelajari. Yang jelas ini ada perubahan dari input ke output. Jadi ada proses transformasi, perubahan bentuk dari input ke output. Itulah pengolahan. Itu pengolahan. Saya tanya Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Yadi Pak, Yadi. Silakan Pak Yadi. Silakan Pak. Kok putus-putus ya saya? Coba Pak. Ya. Ya. Halo Pak. Halo ya, sudah. Ya. Tadi kami sudah sama Dr. Heri Winata. Ya. Itu ada dibahas Pak masalah produktivitas itu antara ton CPO per hektar Indonesia dengan ton CPO per hektar di Malaysia. Ya. Itu kan bedanya di Indonesia. Saya rasa kalau dari manajemennya, dari input ini Pak, sumber daya alam, setengah jadi komponen pendanaan itu kan nggak ada bedanya sama Malaysia. Sama Pak, ya? Itu makanya saya sekarang. Tapi kenapa Malaysia bisa 12 tahun ya? Makanya kenapa tapi produktivitasnya atau output akhirnya itu ya berbeda gitu. Apa kita kalah di teknologi mungkin Pak ya? Teknologi macam teknologi benihnya juga bisa kan? Tidak hanya tidak jadi on farmnya juga bisa kan? Kan di produksinya. Gimana menghasilkan buah yang minyaknya tinggi dan banyak kan? Kalau pengolahan kan jasnya mengolah aja kok. Sedangkan input itu yang penting input itu dari bibit yang unggul, bibitnya bagus. Bagaimana pemupukannya, pemberian nutrisinya kan, pemupukan.
Contohnya yang di Derby itu. Derby yang dikerjasama dengan ya. Itu ya. Di Itu juga, Derby ya. itu gimana ya Pak ya? Perbedaannya dengan kita apa ya dari inputnya mungkin? Dari inputnya sebenarnya pupuknya sama aja, pupuknya sama, hanya dia pupuknya tidak melalui penggudangan lagi, tidak langsung itu tanpa warehousing, tanpa warehouse. Jadi dari dermaga langsung ke kebun gitu ya. Tidak ada yang loss pupuknya, tidak ada yang hilang. Mungkin pemupukan kadang-kadang ada yang loss kan, yang hilang kalau disebar gitu kan ya. Dia mungkin disebar nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang banyak yang hilang. Sim Derby ya. Itu kalau bersama aja sebenarnya. Saya juga heran kok sana bisa tinggi itu. Dianya upah manennya tinggi ya. Upah manennya itu, sedangkan yang lain nggak ada bedanya. Dalam teknologi budidayanya bersama kak. Tanahnya sama kan tanahnya sama, nggak ada yang beda. Ini orang agronomi harus tahu kan. Ini kalau teknologi kan sama aja, namanya mupuk ya sama mupuk. Teknologi nyemprot ya sama nyemprot, nggak ada yang berbeda. Ya, ini kan orang-orang produksi di manajemen produksi ya. Ya. Mungkin kuliah itu ada nanti di kuliahnya ada manajemen produksi ya. Itu pas itu. Ini Pak Heri, Pak Hermantoro, Bu Kadarwati itu akan memberikan itu teknologi ginting ya. Atau rendemen di Malaysia itu lebih tinggi daripada kita Pak, jauh Pak ya rata-rata Pak ya. OR. Ya lebih tinggi. Dia bisa 12 ton per hektar Pak. Anunya untuk produksi. Mungkin dalam pengolahan pabriknya juga ada perbedaan mungkin dari mereka PKS Pak. Ya, kalau PKS-nya khusus mungkin. Enggak, kalau pabriknya sama. Tidak ada yang beda. Sama aja. Mungkin persiapan bahan bakunya yang jelas bagus ya. Karena jalannya baik, sehingga nggak ada buah yang restan. Ya. Iya, nggak ada buah restan, karena jalannya infrastrukturnya bagus. Sehingga cepat dari kebun ke pabrik cepat sampainya. Nggak ada buah yang tertunda pengolahannya. Ya. Dalam segala pemanenan juga sekira dalam sortasinya bagus itu. Benar-benar buah-buah. Mungkin perbedaannya ada di kultur teknis mungkin Pak ya. Iya itu. Kalau yang lainnya sebenarnya sama aja. Sehingga dia karena hasilnya bagus bisa berani menggaji pemanen yang besar. Kalau dulu kayaknya 4 juta berapa per di 3,9 juta ya. Iya. Pak Yadi, mungkin kita perlu belajar bagi pengalaman sama Pak Rudi, kan pernah di Malaysia tuh Pak. Ya, kesejahteraan pemanen meningkatkan CPO per hektar kan bisa itu. Iya. Iya. Betul. Dan soalnya buah yang masih muda dipanen juga targetnya karena ton per hektar ya. Sehingga buah yang belum saatnya masak dipanen juga bisa. Dan banyak buah yang jatuh, pecah, hancur. Kalau buah yang dengan egret kan jelas jelek hasilnya. Nah, buah itu akan jatuh, pasti lebih tinggi jatuhnya. Buah akan pecah, rusak akan ALB pasti akan naik. Ya. Karena masuknya oksigen ke dalam buah. Di oksigen masuk, enzim lipasanya akan aktif. Karena dia enzim oksidatif. Dia butuh oksigen untuk aktif ya. Ini mungkin buah nggak boleh ada yang pecah. Kalau panen menggunakan egret dan dodos, bagus yang dodos ya. Artinya buah dodos itu buahnya tanaman masih muda. Kalau egret pasti tanamannya udah tua-tua kan, yang tinggi. Manajemen pemanenan. Oke, apa lagi Pak Heri bilang apa Pak Adi? Pak Heri udah jawab belum Pak? Jadi Pak Rudi yang tanya. Ya cukup Pak, saya cukup Pak. Udah tanya Pak Heri, gimana jawabannya Pak Heri? Pak Heri kan bidang itu manajemen produksi dia. Pak Heri gimana jawabannya Pak? Pak Rudi tanya Pak Heri nggak tadi?
Enggak. Siapa tadi nanya tadi? Siapa yang tadi tanya yang cerita tentang Pak Heri, kuliahnya Pak Heri kan? Tanya kalau di Yadi, Malaysia, Pak Yadi. Ya. Gimana Pak? Cukup, Pak ya. Heri. Oke ya. Ini kita bagi pengalaman ya. Bapak kan orang pengalaman, ada praktisi semua langsung ya di kebun dan di pabrik. Jadi kita sudah membicarakan tentang manajemen, pengertian manajemen, tentang faktor-faktor yang berpengaruh di bidang perkebunan, kemudian juga tentang teknologi. Sedangkan perkebunan kita belum tahu ya. Ada yang bisa mendefinisikan perkebunan itu apa? Ada yang tahu perkebunan itu apa? Perkebunan. Lebih ingin tahu lagi tentang perkebunan ini di Undang-Undang Nomor 18 nih dan Nomor 39 ya tahun 2014 tahun 2004. Ada tanaman perkebunan sana ya. Ada yang tanaman tahunan, tanaman musim-musim. Kalau sawit itu tanaman tahunan ya, perennial plant. Sedangkan musim-musim annual plant. Ini pengertian semua ada semua tentang perkebunan. Tinggal dibaca ya. Ini tanaman tertentu itu tanaman semusim dan atau tanaman tahunan atau perennial plant ya. Nah itu contohnya sawit itu ya. Apa sawit, teh, kakao, karet ya. Silakan dibaca ini cengkeh, kakao. Nah ini kan ini penting pohon industri kelapa sawit ya. Saya kira sangat primadona sekali kelapa sawit ini. Makanya banyak yang iri, banyak kampanye hitam tentang kelapa sawit ini. Ya, karena semua bagian bisa dipakai kan, nggak ada yang terbuang. Dari batangnya, pelepahnya, buahnya, semua bisa dipakai. Nggak ada yang nggak terpakai. Baik untuk yang produk pangan maupun non pangan. Oke, silakan. Kita masih punya waktu dikit aja nih, masih 5 menit lagi. Saya persilakan Bapak-Bapak. Ya. Ada tambahan? Pak Yadi di bidang apa Pak Yadi? Di BGA? Pak Yadi? Halo? Pak Yadi, bagian apa Pak? Halo Pak Yadi? Apa namanya kebun Pak? Oh di kebun. Iya. Manajer ya Pak, manajer. Manajer kebun di kebun ya. Kebun mana Pak? Yang ngelola kebun Pak. Ya kebun mana? Di BGA. Kebunnya itu. Ya Pak. Kan banyak kebunnya. Kan banyak kebunnya. Iya. Ya, di BGA Pak, BGA di sini juga sama dengan Pak Rudi, Bapak ini semua Pak. Ya Pak. Oke, ada yang ingin disampaikan Pak Yadi lagi? Saya cukup Pak, terus sekarang ini Pak. Iya. Yang pertama tentang pengertian manajemen sudah ya. Yang kedua ya. pengertian tentang teknologi pengolahan ya. Sudah ya. Pengolahan. Pelankannya itu. Ya. Tentang perkebunan nanti dibaca. Halo Pak Rudi, Pak GM. Berikan tambahan Pak GM. Apa berikan tambahan lagi informasi? Dari saya cukup Pak untuk hari ini. Mungkin berikutnya mungkin kami akan lebih bisa mendalami, karena kalau dari sisi pengolahan kan memang kami ini semua
background-nya kan di agronomi, Pak. Artinya kami memang dari kebun, bukan dari bidang pabrik, tapi buat teman-teman semua, kompetensi kita di dalam pengolahan juga tetap harus ada, Pak. Harus punya, sehingga kita walaupun global-globalnya, ya kayak saya mungkin globalnya kita harus tahu, karena bagaimanapun juga kalau nanti kita sudah di levelnya manager up itu sudah harus bisa menguasai lah teknik pengolahan. Betul, Pak. Materialnya. Di pengolahan itu kan inputnya penting sekali, input ya. Input itu kan bagian agronomi yang menyediakan. Bahan baku contohnya kan dari agronomi. Ya mungkin saat ini kita fokusnya masih mungkin di inputnya, tapi di proses sama outputnya kita juga harus bisa mendalami nanti, Pak. Ya karena itu kita katakan tadi, mendapatkan output yang baik dari input yang baik, harus itu. Inputnya harus baik. Buahnya bagus ya. Nggak bisa di buah yang busuk, buah batu, misalnya buah pasir yang jelek-jelek itu menghasilkan buah minyak yang bagus, output yang bagus, tak mungkin. Input itu penting sekali. Kita menyediakan input kan teman-teman dari agronomi. Kan sering nih ada pertentangan, gimana di kebun nggak bisa menghasilkan buah. Bahkan orang kebun, pabriknya. Pabrik nggak bodoh, nggak bisa ngolah buah. Sering terjadi percekcokan kan. Sekarang nggak tahu masih ada nggak itu dari sekarang, Pak? Seperti itu. Ya kalau masih di ranah manajer operasional, Pak, memang masih dibedakan, Pak. Artinya manajer kebun ada, manajer mil ada. Tapi satu level di atasnya itu kalau di BGI namanya area controller, atau tempat lain namanya GM atau GM atau general, itu sudah satu tugas, Pak. Artinya kalau seorang area controller ya di sini seperti Pak Adi dari Lambang, kalau di sini itu sudah nggak bisa lagi kakinya memijak di kebun aja, juga harus ke pengolahan, karena dua-duanya ada di tanggung jawab seorang GM. Kakinya dua kakinya, dua kaki ya, Pak. Ya. Oke, Pak Irlambang. Halo, makasih Pak Rudi. Pak Irlambang mana, Pak Irlambang? Ya, Pak. Pak Irlambang. Benar yang disampaikan Pak Rudi tadi, Pak GM. Pasti kalau di sini kan kebun semua. Ya. Kalau kebun semua itu kan belum bisa kita itu mengukur, Pak, di kebun itu, di pengolahan itu. Kalau pabrik kan, wah ini pasti dari kebun ini. Kalau dari kebun pasti, wah pabriknya yang nggak bisa ngolah ini kan, harus betul ya, itu seperti harus itu. duduk barengan begitu. Gimana menengahinya, Pak? Pasti ya menengahinya kalau di kami itu ada forum tersendiri, Pak. Jadi untuk sinergi antara kebun, antara PKS itu ada sinergi sendiri. Jadi ya kalau PKS ya urusannya di PKS, harus memang benar-benar mengontrol losis yang ada di PKS kan gitu, Pak, proses pengolahan. Yeah. Nah mungkin yang perlu digali lagi sama kita teman-teman di sini, bagaimana sih, Pak, yang di pengolahan sawitnya kan, karena kami kan di agronomi. Nah mungkin di pengolahan sawit ini titik-titik krusial supaya kan kadang-kadang kan tadi kan yang saya sampaikan, input pasti akan menghasilkan output. Nah ini masih pasti terus akan menjadi permasalahan kan begitu. Apalagi kalau tiba-tiba rendemennya turun. Menarik ya. Iya, Pak. Apalagi kalau seandainya rendemennya tinggi, ternyata kualitasnya pun sama saja, bisa juga rendemennya tinggi, Pak. Jadi ada beberapa faktor. Ya mungkin kalau di sini kita belajar tentang yang di losisnya yang teknologi itu, Pak, yang di PKS itu. Ya. Nah, mungkin ada teknologi baru ataupun ada yang titik-titik krusial pengecekannya yang di setiap stasiun kan begitu, Pak. Itu aja sih, Pak, dari memang ada forumnya, Pak. Kami ada forum namanya SPU, Pak, di sini, Pak. Apa itu SPU? Ya forum antara kebun sama PKS sama traksi gitu. sebagai satu kesatuan. Iya, jadi nggak boleh kita ini kalau rendemennya turun, kebun nggak boleh nyalahkan PKS. Oh iya, betul. Iya. Jadi semuanya adalah, ya kalau kebun ya kita harus introspeksi ke kebun, kalau PKS ya introspeksi ke PKS, harus kita duduk bareng apa permasalahannya, kita rumuskan gitu, Pak.
Oke, menarik. Gimana kalau Pak Erlambang minggu depan, Pak ya? Presentasi lah, presentasi minggu depan. Mungkin 5 slide cukup Pak. Ceritakan pengalaman apa di BGA. Nanti gantian semua dapat nanti. Saya ingin tahu semuanya. Karena sebetulnya semua BGA. Ya. Siap Pak. Ya, nanti dapat chairman juga Pak. Itu kalau SPU itu ada chairman namanya Pak. Iya, semuanya nanti gantian mulai minggu depan. Mungkin 10 menit atau 20 menit itu Pak Erlambang dulu ya. Ini gantian minggu depannya lagi. Pak. Siapa Pak Rudi dan semua dapat itu. Baik Pak. Oke. Kalau bisa saya kalau main ke BGA, tahulah lebih gampang itu. Iya Pak. Ya karena di sini belum ada yang dari teknologi. Kalau ada teknologi rame lagi Pak, pasti berdebat terus. Nah itu, oke, iya. Kalau ada batuan rame nih. Ada batuan nanti rame lagi. Iya, oke. Biar kita sepintar semua, masing-masing presentasi gitu tentang bidangnya masing-masing, apa yang di permasalahan dikerjakan di kebun. Mulai di Pak Erlambang ya, bidang apa tadi kan ya, tadi. Pak. Mungkin 5 slide cukup lah paling enggak. Nggak usah banyak-banyak ya. Bercerita tadi diskusi. Kebetulan teman-teman dari BGA semua kan akan lebih bagus ini. Nah, belum tentu kan teman yang satu tahu pekerjaan yang teman yang satunya. Saya biar tahu semua. Saya juga ingin tahu. Saya ingin belajar banyak dari bapak-bapak. Siap. Kalau Pak Rudi, siap kapan Pak Rudi? Ya Pak? Pak Rudi siap kapan? Habis Pak Erlambang ya? Oh ya. Oke. Nanti gantian. Tolong Pak Yokananda, Pak Ketua Kelas. Halo? Pak Ketua Kelas. Siap Pak. Tolong dibagi Pak ya. Gantian Pak. Pak Ketua Kelas ya. Baik Pak. Tolong dibagi teman-teman. Ini ada 11 orang kan? Ada 11 orang. Nanti selesai sampai akhir kuliah nanti bisa juga. Okay. Oh, 1 orang per sesi Pak. Ya? 1 orang per pertemuan, 1 orang yang presentasi. Ya dikit-dikit aja untuk memanaskan suasana aja, menghangatkan suasana. Oh ya, kalau gitu yang pertama minggu depan Pak Mas Kuni lah berarti. Jadi saya bilang Pak Erlambang udah tadi. Oh Pak Erlambang, boleh. Ya, silakan mau diubah boleh diatur silakan. Sepakatan teman-teman, sepakatan ini gimana? Ketua kelas saya percayakan Pak Ketua Kelas. Pak Anda gimana? Silakan diatur ya. Atur ya, diskusikan dengan teman-teman ya. Oke, kita belajar bersama. Baik. Oke, ini udah hampir jam 9 ini udah cukup ya? Masih ada tanggal cukup ya? Karena ini kan udah bos puasa mungkin capek masih ngantuk. Saya persilakan ya nanti. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan bisa di WA saya atau ditanyakan dalam teman minggu depan. Minggu depan itu Jumat ya Bapak-bapak ya, Jumat. Ya Pak. Ya Pak. Oke, Jumat. Oke Pak. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Selamat malam ya. Selamat malam. Terima kasih Pak. Malam Pak. Malam Pak. Malam Pak. Malam Pak Yadi. Pak Tosbi. Malam ya Pak, izin. Malam. Izin Pak. Ya, mari sama-sama saya juga